Di abad 16, ketika tanah Jawa sedang bergejolak oleh ambisi kekuasaan, seorang putri raja harus membuat pilihan mustahil. Setiap pada ayahandanya yang seorang sultan, atau pada suaminya yang merupakan musuh bebuyutan sang ayah. Inilah kisah Gusti Raden Ayu Retno Pembayun, putri sulung Panembahan Senopati yang sejarahnya ditulis dengan tinta air mata dan pengorbanan demi tegaknya Cakrawala Mataram. Mataram, di bawah pimpinan Panembahan Senopati, sedang tumbuh menjadi raksasa. Namun, ada satu wilayah kecil bernama Mangir yang menolak untuk tunduk. Wilayah ini dipimpin oleh seorang ksatria sakti bernama Ki Ageng Mangir Wanabaya. Mangir bukan sekedar wilayah pembangkang. Ki Ageng Mangir memiliki pusaka sakti bernama Kiai Baru Klinting yang membuat pasukan Mataram gentar. Konflik ini bukan sekedar perebutan tanah, melainkan soal kedaulatan. Senopati sadar, Mangir tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan baja. Ia harus ditaklukkan dengan kelembutan yang mematikan. Panembahan Senopati menyusun rencana yang dikenal sebagai siasat Putri Boyong. Ia meminta putrinya sendiri, Retno Pembayun, untuk menyamar menjadi seorang penari ledek atau penari keliling. Pembayun, yang dikenal memiliki kecantikan luar biasa dan kecerdasan, menerima tugas berat ini demi keselamatan kerajaan ayahnya. Ditemani oleh para pengawal yang menyamar sebagai rombongan kesenian, Pembayun masuk ke wilayah Mangir. Sejarah menyebutkan bahwa Pembayun tidak hanya menari, ia membawa misi spionase. Namun, takdir berkata lain. Saat mata Ki Ageng Mangir menatap sang penari, yang terjadi bukanlah sekedar penaklukan politik, melainkan penaklukan hati. Ki Ageng Mangir jatuh cinta dan menikahi sang penari, tanpa tahu bahwa wanita ini adalah putri dari musuh bebuyutannya. Disinilah aspek psikologi yang mendalam muncul. Retno Pembayun yang awalnya datang sebagai mata-mata, perlahan benar-benar mencintai suaminya. Ki Ageng Mangir digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tulus, yang sangat menyayangi rakyatnya. Pembayun terjebak dalam dilema yang menyiksa. Ia adalah putri Mataram yang memiliki tugas negara, namun ia juga seorang istri Mangir yang tengah mengandung buah hati dari lelaki yang harus ia hianati. Fase ini adalah puncak drama kemanusiaan dalam sejarah Mataram Islam. Rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Setelah mengandung, Pembayun akhirnya mengaku siapa dirinya sebenarnya. Ia akhirnya membujuk suaminya untuk melakukan sungkem kepada ayahnya, Panembahan Senopati, sebagai tanda perdamaian. Ki Ageng Mangir, karena cintanya yang besar kepada Pembayun, setuju untuk datang ke Mataram tanpa membawa senjata pusakanya Ki Baru Klinting. Ia datang bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai menantu yang ingin berbakti. Namun ia tidak menyadari bahwa ia tengah berjalan menuju jebakan maut yang sudah dipersiapkan di Istana Mataram. Disinilah momen paling memilukan dalam sejarah Jawa terjadi di depan singgasana Panembahan Senopati yang kini dikenal sebagai situs Watu Gilang di Kota Gede. Saat Ki Ageng Mangir bersujud untuk mencium kaki mertuanya, Panembahan Senopati membenturkan kepala Mangir ke batu singgasana tersebut hingga tewas seketika. Retno Pembayun menyaksikan suaminya tewas di tangan ayahnya sendiri. Kematian Mangir menandakan berakhirnya perlawanan terhadap Mataram. Namun bagi Pembayun, ini adalah kematian separuh jiwanya. Ia menjadi pahlawan yang tidak pernah merayakan kemenangannya. Kisah Retno Pembayun adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu tentang kemenangan di medan laga. Perannya dalam menyatukan Jawa melalui diplomasi cinta memiliki harga yang sangat mahal. Makam Ki Ageng Mangir yang terletak separuhnya di dalam pagar menjadi simbol abadi statusnya. Seorang musuh sekaligus menantu. Retno Pembayun mengasingkan diri dan menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian. Ia adalah simbol pengorbanan wanita dalam pusara kekuasaan pria. Retno Pembayun mengajarkan kita
bahwa pengabdian pada negara seringkali menuntut pengorbanan perasaan yang paling dalam. Kisah Retno Pembayun membuktikan bahwa di balik berdirinya sebuah kerajaan besar, selalu ada sosok wanita hebat yang menanggung luka paling dalam. Bagikan kisah ini untuk menghormati jasa sang putri yang sering terlupakan. Dan tuliskan di kolom komentar, jika Anda menjadi Retno Pembayun, apakah Anda akan memilih setia pada negara atau melindungi cinta Anda? Mari kita diskusikan sisi kemanusiaan dari sejarah ini. Sampai jumpa di kisah Nusantara lainnya.